Ku terbiasa tersenyum. Sesuai perkataan sewaktu maghrib tadi, jam 9 malam Romi sudah memeluk istrinya sembari tangan yang meraba ke sana kemari. Kalau nanti bayi kita sudah lahir, dia akan menyusu di sini, ucap Mia menyentuh payudaranya yang sedang dipegang suaminya. Dia minum susu lain saja, ini milikku. Tapi kata orang tua zaman dulu, kalau langsung disusui ibunya itu lebih bagus. Bisa erat kontak batinnya. Lagian kalau memang bisa menyusui secara langsung kenapa tidak? Kecuali memang ada satu hal lain yang tidak diperbolehkan, misalnya kondisi kesehatan atau lainnya. Banyak sekali bicaramu, panjang lebar ia menjelaskan, suaminya hanya menanggapi dengan nada ketus. Kesal sekali rasanya. Kalau begitu aku akan diam saja. Mia menutup mulutnya rapat-rapat tak ingin mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Ia sedang dalam di mode ngambek sekarang. Romi pun tersenyum licik lalu memulai aktivitas panas dengan sedikit agresif. Menyentuh bagian tubuh yang ia sukai dengan lembut membuat Mia mau tak mau akhirnya mengeluarkan suara juga walau bukan berupa kata-kata. Kau bilang akan diam, tapi kenapa mulutmu tak hentinya bersuara? Tanya Romi tersenyum mengejek. Mia pun menggeleng cuek sembari memalingkan wajahnya. Mode ngambekmu tak berlaku untukku. Malam ini kita lihat apakah kau bisa tahan untuk tak memanggil namaku, sayang. Kediaman Nyonya Niken. Wanita tua yang selalu terlihat elegan dan cantik itu kini sudah bersiap-siap untuk tidur. Tak lupa, sebelum tidur ia melakukan ritual perawatan wajah agar kerutan di wajahnya tersamarkan. Suara pesan masuk terdengar dari ponselnya yang ada di atas nakas. Ia pun mengambil ponsel itu lalu membuka pesan dari seseorang yang bekerja di rumah Yola. Bibir wanita yang melahirkan Romi itu tertarik melengkung membentuk senyuman. Nyonya Niken tampak tersenyum puas melihat video yang baru saja dikirim. Sebentar lagi Yola akan menghilang dari keluarga ini. Setelah itu hanya perlu menyingkirkan pelayan yang satunya. Nyonya Niken duduk di tepi ranjang lalu meluruskan kakinya hendak tidur. Ia tak henti-hentinya tersenyum membayangkan reputasi keluarga akan kembali membaik setelah dirusak oleh pernikahan Romi dengan seorang pelayan restoran. Sebelum benar-benar menutup mata, Nyonya Niken menghubungi seseorang terlebih dahulu. Kau sudah tidur Johan? Ya, dia menelepon asistennya yang sama-sama liciknya dengan dirinya. Baguslah. Aku hanya ingin memberimu tugas baru. Awasi perkembangan pengobatan kakak Mia, jangan sampai terlewatkan karena itu akan menjadi senjata kita untuk mengusirnya secara halus dari keluarga ini. Nyonya Niken tampak tersenyum senang dengan ide liciknya sendiri. Jangan lupa dengan Yola. Wanita itu pasti belum menyerah. Kita harus memastikan dia sirna dari kehidupan Romi. Nyonya Niken pun mengakhiri panggilan setelah mendapat jawaban dari Johan yang tentunya siap melaksanakan seluruh tugas yang ia berikan. Nyonya Niken meletakkan kembali ponselnya di atas nakas lalu mematikan lampu kamar. Keluarga terpandang haruslah bersanding dengan orang yang terpandang juga, bukan dengan pelayan rendahan. Malam pun terus berlanjut, cahaya bulan bahkan tak bisa menyinari keseluruhan bumi yang gelap agar menjadi terang. Orang-orang sudah menarik selimut mereka dan memulai mimpi di alam bawah sadar. Ada juga yang masih sibuk dengan kegiatan masing-masing yang jelas memakan energi lebih.
Di kediaman Yola, wanita itu mengobati lukanya sendiri sebelum memanggil dokter untuk datang. Yang jelas ia tak bisa lagi memanggil dokter keluarga, jadi ia memanggil dokter lain yang memakan banyak biaya. Untungnya, ia punya uang yang memang sudah ia simpan di rekening rahasianya. Jadi, ia tak terlalu kesulitan. Yola benar-benar tak sanggup dengan rasa sakit yang ia rasakan sekarang. Tak ada pelayan yang mau membantunya hanya untuk membersihkan lukanya. Semuanya seperti tak menganggap keberadaannya lagi di rumah ini sekarang. Aku harus memberitahu An. Lebih baik aku tinggal di apartemennya daripada tinggal di rumah sialan ini. Keesokan harinya, Mia masih dalam mode tak mau bicara, padahal semalam ia beberapa kali memanggil nama suaminya. Kini, wanita itu tengah menyiapkan sarapan untuk diri sendiri. Ia bahkan tak mau bicara dengan Bibi Eni saking tidak moodnya. Biarkan saja dia, Bibi. Kita lihat sampai kapan dia tak mau bicara, tegur Romi saat Bibi Eni ingin mengambil alih pisau buah dari tangan Mia. Mia langsung membuang muka lalu kembali fokus pada buahnya. Ia akan sarapan dengan buah saja, ia tak berselera dengan makanan lain. Romi pun duduk di kursinya dan memulai sarapan tanpa melirik Mia sekalipun. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Mia mengetuk piringnya dengan pisau yang ia pegang. Tetap saja Romi tak menatap atau sekedar meliriknya. Ternyata ia kalah cuek dari suaminya. Padahal ia ingin dibujuk dan dimanja agar kembali mau bicara, tapi malah suaminya ikutan diam juga. Mia memakan buahnya sembari sesekali menatap sang suami yang hanya fokus dengan sarapannya. Mia menunjuk segelas susu di dekat Romi. Laki-laki itu pun langsung menggeser gelas itu ke arah Mia lalu kembali fokus pada sarapannya. Padahal, gelas susu itu sangat dekat dengan Mia. Hanya saja wanita itu memang tengah mencari perhatian suaminya. Setelah minum susu dan makan buah, Mia menepuk pelan bibirnya yang masih ada sisa-sisa susu putih. Romi pun mengambil tisu lalu meletakkannya di dekat Mia. Setelah selesai sarapan, Romi langsung berdiri dan berjalan keluar dari rumah diikuti Mia yang masih bungkam. Romi langsung masuk ke mobil. Mengabaikan Mia membuat wanita itu langsung menangis. "Kenapa kau menangis?" tanya Romi menurunkan kaca mobil. "Belum dicium," jawab Mia mengusap air matanya. "Oh, sudah bisa bicara ternyata." Romi langsung turun dari mobil dan mendekati istrinya. "Mau dicium?" tanya Romi memegang kedua pipi Mia yang mulai berisi. Mia pun mengangguk mengiyakan pertanyaan suaminya. "Bicara sebelum aku masuk kembali ke mobil." "Iya, mau dicium," sahut Mia sedikit berteriak. Romi tertawa kecil lalu mencium kening, pipi kanan kiri, mata, dagu, hidung dan berakhir di bibir. "Apalagi?" tanya Romi benar-benar menikmati ekspres istrinya yang menggemaskan. "Peluknya belum," jawab Mia pelan alias malu-malu. Romi pun langsung memeluk wanita yang ia hamili itu lalu kembali mencium kening Mia. "Jangan telat makan, aku tak ingin mendapatkan laporan kalau kau mogok makan lagi. Makan dengan benar dan tidur teratur agar kau dan bayi di dalam perutmu sehat." Mia mengangguk patuh sembari mengangkat jari kelingkingnya. Paham maksud sang istri, Romi pun menautkan jari kelingkingnya dengan kelingking sang istri. Setelah itu,
Romi mengelus-elus lembut perut Mia lalu berjongkok dan mencium perut wanita itu. Orang yang melihat adegan itu langsung menunduk sembari menahan senyum, sungguh pemandangan yang sangat indah di mata mereka. Jangan nakal di dalam sana, atau Dedi akan mengunjungimu lalu memberimu pelajaran setiap hari.